Oh ya benar, selamat datang kembali di Level Podcast X-Status 2.0 Cerdas Berkarakter. Bersama saya Sira, di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat amat penting dan pastinya berhubungan juga dengan kita sebagai pelajar di sekolah nih teman-teman. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya bersama narasumber yang sudah sangat akrab dengan siswa-siswi di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Nah, mari kita sambut Ibu Nurul Hasanah. Terima kasih. Halo Ibu, Sera, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sera gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Mentalnya sehat? Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah. sehat juga Iya. untuk di waktu ini ya. Nah, sekarang Ibu kesibukannya sedang apa Bu kalau saya boleh tahu? Kesibukannya ya awal tahun ajaran baru. Ya tentu kembali ke rutinitas kita ya sebagai BK. Iya. Kebetulan saya mendapatkan tugas di BK kelas 10 dan kelas 12. Oh iya Bu, oh iya. Jadi ditambah kan sekarang kelas 12 sudah ada agenda tersendiri lagi ya Bu. Betul, Ada TKA. Iya, ada TKA, lalu kelas 10 dan kelas 11-nya juga ada agenda tersendiri lagi. Betul. Nah, sebelum masuk ke inti topiknya nih Bu, nah saya ingin tanya-tanya dulu sedikit mengenai background Ibu. Kalau boleh tahu Ibu sebelumnya lulusan dari mana nih Bu? Saya background pendidikan, kalau dulu saya S1-nya psikologi dari UGM. Kemudian alhamdulillah sudah menyelesaikan juga jenjang S2 Gunadarma. Oh, Gunadarma. Gunadarma. Oh, I see, I Ya. see. Wah, applause dulu ya teman-teman buat Bu Nurul, karena Bu Nurul adalah lulusan S1 Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, yang artinya Universitas Gadjah Mada itu adalah top 3 PTN di Indonesia. Wah, applause dulu ya teman-teman buat Bu Nurul. Nah, Ibu, ini saya mau tanya juga Bu, sebelumnya memang ada plan menjadi guru kah Bu kesini dari jurusan itu? Ibu ingin menjadi guru atau bagaimana? Ya, kalau flashback ke belakang memang menjadi guru itu dulu tidak ada dalam list saya ya. Gitu. Iya. Memang dulu ketika saya masuk psikologi itu rencana awal memang ingin berkarir katakanlah misalnya di perusahaan gitu kan, Iya, atau betul. di kementerian tertentu, tapi sebagai riset, sebagai peneliti gitu ya. Tapi memang di akhir-akhir perjalanan kuliah saya itu ternyata saya banyak bersinggungan dengan dunia pendidikan gitu. Jadi saya dulu pernah di sekolah autis, saya pernah berkecimpung gitu ya di sebuah sekolah autis. Saya pernah, kemudian dulu pernah juga menjadi pengajar dari calon-calon guru TK, guru SD gitu ya. Jadi memang dalam perjalanannya tuh ternyata saya banyak bersinggungan dengan dunia pendidikan gitu. Sehingga kemudian ya mungkin sudah jalan dari Allah gitu ya, sehingga kemudian saya berkecimpung di dunia pendidikan. Toh memang ya berkaitan dengan remaja, dengan manusia. Karena kalau psikologi itu kan biasanya objeknya memang manusia. Jadi di sekolah ini pun juga manusia ya yang kita hadapi gitu. Jadi saya rasa ya nggak linear banget gitu dengan apa yang saya pelajari sebagai psikolog. Iya, jadi jadi Ibu sebelumnya itu sebelum di SMA 11 ya Bu, di sekolah-sekolah ini tuh Ibu berarti membimbing juga Bu? Atau sebelum saya di SMA, saya dulu pernah di sebuah lembaga psikologi terapan gitu. Jadi memang di lembaga psikologi tersebut ada bergerak di bidang konseling, di bidang training, di bidang testing gitu ya. Jadi ketika training itu kadang-kadang kita juga bersinggungan dengan remaja-remaja SMA gitu kan. Membantu ya, juga betul, ya. Dan memang ketika pengalaman di kuliah ketika menjadi mahasiswa psikologi itu beberapa kali memang menjadi tenaga volunteer gitu ya, voluntarian untuk relawan gitu ya. Kita mendampingi anak-anak yang mereka biasanya anak-anak yang anak-anak pinggiran gitu ya. Jadi mereka tuh secara fasilitas, secara sarana prasarana itu memang kurang mendapatkan akses gitu ya, anak-anak pinggiran lah gitu.
Oh, jadi ini mereka gitu ya Bu ya. Oh iya sih. Nah, teman-teman, dari sharing sedikit mengenai background Ibu Nurul, nah di situ ada hint sedikit nih untuk teman-teman. Kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, sekarang saya bersama Ibu Nurul Hasanah akan membahas tuntas mengenai topik yang masih cukup rancu bagi kita sebagai pelajar di Indonesia, yaitu kesehatan mental. Nah, Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Kota Bekasi, kira-kira arti kesehatan mental sendiri menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Ya, kesehatan mental itu sebenarnya kalau secara sederhana adalah kondisi sejahtera. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu well-being ya gitu. Kondisi sejahtera seseorang individu dalam hal fisik, kemudian psikis, kemudian secara spiritual dan secara sosial gitu ya. Nah, kalau kita merujuk dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, ciri-ciri orang sehat mental itu ada 4. Yang pertama, dia bisa menyadari potensi yang dia miliki, ya gitu. Kemudian yang kedua, dia atau individu tersebut itu mampu melakukan aktivitas sehari-hari atau baik itu belajar, bekerja secara produktif, ya gitu. Terus yang ketiga, si individu tersebut itu mampu mengatasi tekanan atau masalah hidup sehari-hari. Kita kan sebagai manusia kan pasti punya masalah, gitu ya, punya ya permasalahan apapun gitu ya. Dan salah satu ciri orang yang sehat mental itu dia mampu mengatasi masalah yang dia temui sehari-hari. Dan yang terakhir adalah ciri sehat mental itu ketika orang tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Gitu. Ya gitu. Itu ciri-ciri orang yang sehat mental. Betul. Menurut WHO ya. WHO. Nah, terus saya mau nanya nih Bu, kenapa di era sekarang ya Bu, itu semuanya selalu berkaitan dengan kesehatan mental, apalagi bagi pelajar kayak kita. Kadang kan ditambah sekarang kan ada kebijakan baru nih ya Bu, kayak TKA lalu dan sebagainya lah itu. Nah, itu kayak membuat kita harus menyesuaikan diri lagi dan ada pressure lagi ke kita. Jadi kadang kayak aduh kena mental nih, tugas banyak segala macam gitu. Nah, itu kenapa Bu kira-kira? Jadi kalau dari yang saya baca itu memang isu-isu mengenai kesehatan mental itu memang mulai banyak diperbincangan itu saat pandemi dan pasca pandemi ya gitu ya. Jadi orang tuh mulai intens itu ngomongin tentang isu-isu mengenai kesehatan mental, karena memang ketika masa pandemi itu ternyata angka remaja yang mengalami mental illness itu ternyata memang cukup naik gitu ya. Karena kan memang aktivitasnya terbatas, mobilitas terbatas gitu ya, sehingga mereka entah stres, entah ya situasi tidak pasti kapan pandemi berakhir itu kan ya membuat mereka ya mengalami ya tekanan gitu ya, mengalami jadi memang gitu ya. Betul. Jadi memang isu-isu tentang kesehatan mental itu memang mulai intens ketika pandemi dan pasca pandemi. Nah, kalau ditanya kenapa sehat mental itu begitu penting gitu ya, memang sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat secara fisik. Gitu ya. Kalau kita sehat secara fisik kan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik gitu ya. Tuh. Nah, sehat mental juga sama. Ketika mental kita tidak sehat, maka itu akan mengganggu cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu. Terus kemudian emosi kita juga pasti akan terganggu, dan itu akan mengganggu kualitas hidup kita. Gitu kan. Misalnya nih, saya cemas terus gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aduh, mau ngelakuin ini nanti jangan-jangan saya diremehkan teman saya gitu kan. Akhirnya dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia tertekan dengan ketakutan kecemasan yang dia ciptakan sendiri sebenarnya. Akhirnya kan dia nggak bisa terus kan. Akhirnya dia nggak bisa berkembang ya gitu, stuck aja di situ, atau bahkan mungkin dia mengalami ya kemunduran gitu. Harusnya dia bisa berkembang dengan baik, betul ya. Makanya sebenarnya sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat secara fisik gitu. Jadi kalau kita sehat secara fisik, jadi kita melakukan sesuatu aman, hati pikiran kita enak gitu betul. Nah, tapi ya Bu, kadang itu masih ada beberapa orang yang merespon kesehatan mental nih kayak masih diremehkan gitu Bu, kayak lebay gitu, masa kayak gini aja nggak bisa, masa gini aja susah gitu.
Ya, memang kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental itu memang harus terus selalu disuarakan ya, begitu. Makanya saya mengapresiasi podcast kali ini yang mengangkat isu mengenai kesehatan mental, karena menurut saya ini bagian dari edukasi kita gitu ya, ke ya khususnya ke warga SMA 11 Bekasi gitu ya, bahwa mental atau sehat mental itu hal yang krusial, yang penting gitu ya, yang penting terkait dengan kualitas hidup kita sebagai manusia gitu. Betul. Nah, kenapa misalnya ada tanggapan-tanggapan yang mungkin dalam tanda kutip meremehkan atau katakanlah misalnya menyepelekan? Ya, menurut saya karena memang literasi mereka mengenai kesehatan mental belum ya, masih kurang, masih kurang gitu ya. Jadi mungkin mereka ya sekedar memahami kesehatan mental itu semacam apa ya, gangguan jiwa mungkin gitu kan, gitu ya, atau misalnya bahwa kesehatan mental itu hal-hal yang terkait dengan apa ya, misalnya kepribadian atau misalnya orang yang sakit mental itu orang yang lemah misalnya gitu ya, atau dan seterusnya. Jadi masih ada stigma-stigma di luar sana yang ya tadi gitu ya, memandang bahwa kesehatan mental gitu ya itu hal yang ya dianggap belum terlalu penting untuk dibicarakan gitu. Padahal sekarang kita ya seharusnya sudah sampai pada tahap menyadari bahwa sehat fisik itu sama, sehat mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Iya, betul. Iya. Iya sih Bu, benar. Nah, itu untuk di secara umum ya Bu. Nah, sekarang saya pengen masuk langsung di sekolah. Nah, kira-kira tantangan atau masalah kesehatan mental apa aja sih yang sering dialami oleh siswa-siswi di sekolah? Apa mungkin ada yang pernah sharing ke Ibu mengenai masalah kesehatan mentalnya? Kalau terkait dengan masalah kesehatan mental sebenarnya banyak gitu ya. Artinya anak-anak yang mengalami katakanlah kecemasan gitu ya, atau dia misalnya merasa dijauhi teman-temannya misalnya gitu ya, atau gitu. overthinking berlebihan gitu ya, Bu ya. Betul, merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia capai, apa yang gitu dia lakukan, atau dia menganggap sebuah kegagalan itu sebagai udah selesai gitu kan, padahal kan gagal itu hal yang memang proses yang tahap yang harus kita lewati memang gitu ya gitu. Tapi kadang ketika takut banget sama kegagalan, pokoknya kalau udah gagal sekali tuh kayaknya udah malas mencoba lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya berapa banyak ya banyak siswanya seperti itu gitu. Tapi kan sekali lagi masalah tentang ya kesadaran mengenai kesehatan mental itu bukan tanggung jawab satu orang ya, bukan hanya tanggung jawabnya guru BK aja gitu ya, tapi kembali lagi ke diri mereka sendiri. Betul, juga diri sendiri. Semua warga sekolah ini harus menciptakan ekosistem sekolah yang suportif gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau iklim sekolah itu suportif, aman gitu ya, aman dari kekerasan, aman dari diskriminasi gitu ya, saling mensupport aman dari bullying. Iya betul, aman dari bullying, aman dari kekerasan gitu ya. Saya kira anak-anak SMA 11 akan potensinya tuh akan teraktualisasikan dengan baik gitu. Jadi mereka misalnya ya ikut berbagai macam kompetisi misalnya tanpa takut untuk nanti diceng-cengin ketika kalah gitu ya gitu ya. Jadi ya kalau ditanya apa namanya idealisme gitu, memang saya pengen SMA 11 itu jadi lingkungan sekolah yang ekosistem sekolah yang aman, yang ramah, yang menyenangkan gitu ya, yang positif. Ya betul, ya sehingga seluruh warga sekolah itu bisa mengaktualisasikan potensinya dengan maksimal gitu. Iya. Jadi kalau lingkungan mendukung, pasti kitanya juga akan berkembang dengan baik gitu ya Bu. Nah, kalau untuk faktornya sendiri ya pasti setiap orang punya faktor beda-beda ya Bu dalam kesehatan mental mereka sendiri. Tapi kira-kira yang paling sering itu apa Bu faktor yang mempengaruhi mereka? Jadi memang ada beberapa yang namanya faktor resiko ya gitu ya. Di faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang dia tuh akan meningkatkan resiko seseorang mengalami apa namanya, mungkin kalian menyebutnya kena mental gitu ya. Entah itu dari kepribadian dia sendiri gitu ya. Mungkin dia tipe orang yang
eh, cenderung tertutup, cenderung ya takut mencoba sesuatu, ya gitu, tidak percaya diri gitu kan, punya pandangan negatif terhadap diri sendiri gitu ya, self konsepnya mungkin tidak bagus gitu kan. Itu faktor-faktor kepribadian gitu ya. Mungkin juga ada faktor-faktor mohon maaf dari keluarga, misalnya mungkin keluarganya kurang support gitu ya, atau misalnya tidak ada role model dalam keluarganya yang bisa sebagai panutan gitu kan, ya, atau misalnya ya kondisi keluarga yang sedang berkonflik misalnya gitu, itu juga menjadi faktor resiko seseorang itu untuk tadi ya betul, termasuk faktor komunitas gitu ya. Jadi komunitas yang memang tidak mendukung itu juga menjadi faktor risiko yang bisa meningkatkan itu tadi, kemungkinan seseorang untuk terkena masalah terkait mental gitu. Iya sih Bu, soalnya kadang ya mostly sih yang saya lihat, saya punya jujur pengalaman saya punya temen yang terkena mental karena dari masalah keluarga itu Bu. Jadi masalah keluarganya yaitu berpisah, lalu fokus anaknya jadi bagi juga, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menemani. Jadinya mereka mencari jati diri mereka di luar, tapi merekanya yang malah terkena dampak yang negatif gitu loh ke diri mereka. Jadi mentalnya pun juga kena gitu. Tidak adanya figur ya. Iya benar itu. Iya, jadi ya harus dari kitanya juga lingkungan yang membantu dia juga sih Bu. Oke Bu. Lalu Ibu sebagai guru BK, apa Ibu punya program sendiri gitu untuk menaungi kesehatan mental bagi siswa-siswi? Kalau katakanlah program khusus biasanya memang itu sudah include ke dalam ini ya, dalam bimbingan konseling, baik itu tema-tema dalam layanan atau bimbingan klasikal di kelas gitu ya. Artinya ketika bimbingan klasikal di kelas itu biasanya memang diselipkan tema-tema yang terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Misalnya bagaimana pengaruh tidur terhadap kesehatan mental. Ternyata tidur itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Iya betul. Jadi kalau tidurnya nggak bagus itu nanti akan berpengaruh, kualitas tidurnya tidak bagus itu bisa berpengaruh di kesehatan mental. Begitupun kesehatan mental, kalau misalnya mentalnya terganggu biasanya akan berpengaruh juga di tidurnya gitu ya gitu. Jadi tema-tema yang terkait dengan ya termasuk mungkin perundungan gitu ya, itu menjadi tema-tema yang terkait kesehatan mental yang kami selipkan di proses bimbingan klasikal. Termasuk ketika misalnya ya proses konseling misalnya dengan siswa gitu ya, atau misalnya dalam bimbingan kelompok gitu ya, kita bisa membahas tema-tema tersebut. Sebenarnya sih ada rencana kita bekerja sama dengan salah satu ekskul gitu ya, PR misalnya gitu ya. Nah, itu SMA 11 punya ekskul tuh guys, namanya rencana ada project yang ya kita mau bekerja sama dengan PR terkait dengan itu tadi ya, kesehatan mental itu. Ya, untuk membantu yang lain juga kan ya. Tapi selain dari bimbingan konseling sendiri itu, apakah Ibu ada ngobrol secara langsung tatap mata dengan misalkan ada anak yang mengalami kesehatan mental, apakah Ibu ada langsung cara membantu dia untuk kembali menjadi mental yang sehat gitu Bu? Iya, terkadang kan memang ketika kita menemui siswa yang mengalami tadi ya masalah terkait dengan mentalnya itu, kalau dalam istilah psikologi itu ada yang namanya P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis gitu ya. Jadi kadang ada anak yang tiba-tiba nangis gitu kan, tapi maksudnya nggak cerita apa-apa, tapi nangis saja gitu kan gitu. Nah itu kan itu berarti dia kan sedang mengalami hal atau peristiwa yang mungkin traumatis kah, saya nggak tahu gitu ya mungkin. Nah itu ya kita menjadi pendengar dulu gitu ya. Jadi kita perhatikan gitu ya, look, listen, and link gitu ya. Jadi kita perhatikan dia, kemudian kita dengarkan dia gitu ya. Kita menjadi pendengar, kemudian kita misalnya memang dia perlu membutuhkan bantuan profesional, ya kita coba untuk ya menghubungkan, mungkin menyarankan ke psikolog mungkin ke psikiater gitu. Jadi
ya seperti itu gitu. Yang kita lakukan terkait dengan itu tadi, ya biar dia menumpahkan dulu gitu kan, dulu rasa iya, kesalnya tanpa dia kita gitu ya, judge Bu. apapun gitu kan. Dan setelah itu kan, setelah dia tenang, biasanya dia cerita, Mulai terbuka iya, sendiri, terus mulai kita coba mau. betul, kita coba untuk memahami, kemudian ya terkadang kan ada distorsi kognitif ya gitu, kadang dia tuh negatif thinking. Nah itu yang perlu kita ini kan, kita Kita iya, kita gitu bantu, kita kan. luruskan. Artinya mungkin tidak seperti itu, kita Iya. coba kasih POV yang lain, mungkin nggak seperti itu, mungkin seperti ini maksudnya gitu kan. Itu jadi Iya. ya Soalnya banyak sih Bu, masih ada yang takut, jadi kayak masih tertutup, belum pede buat cerita, karena itu yang tadi gue bilang juga masih kepikiran yang negatif, overthinking berlebihan gitu ya teman-teman. Nah jadi cara ibu menarik mereka untuk cerita gitu dengan ya membiarkan mereka dulu gitu ya Bu. Iya, Membiarkan dulu. mengekspresikan. Mereka datang ke BK itu sudah berarti dia sudah Sudah siap untuk iya, betul. cerita gitu. Iya, dia sudah memang punya trust ya, kepercayaan kan. Berarti kan kalau sampai datang ke BK, Betul. dia cerita, berarti dia udah ada kepercayaan. Nah, tinggal bagaimana nanti menggalinya, ya itu proses yang ya itu tadi, nanti kan perlu proses, perlu tahapan ada gitu sampai progresnya dia cerita sendiri. itu. Iya. Walaupun misalnya dirasa oh ini permasalahannya sudah perlu bantuan profesional, ya biasanya kita ngobrol lagi dengan orang tuanya gitu kan. Kita coba berikan advice gitu ya, saran, Bu ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu gitu. Ketika permasalahan ini memang ya harus membutuhkan bantuan profesional. Iya. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah terakhir lagi Bu, walaupun sudah tadi secara tidak langsung sudah tersampaikan oleh Bu Nurul, tapi saya ingin Bu Nurul untuk menyampaikannya lagi kepada teman-teman. Kira-kira saran terbaik apa yang akan Ibu berikan kepada e-learners kalian yang mungkin sedang mengalami kesehatan mental atau lagi nggak pede? Nah itu kira-kira saran terbaik apa Bu yang ingin Ibu berikan? Iya. Oke, sebenarnya mungkin tadi saya mau mengulang lagi ya, bahwa isu mengenai kesehatan mental itu sama pentingnya dengan isu terkait dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi kita tidak bisa meremehkan apaan sih gitu sakit mental gitu ya. Itu sama pentingnya, betul. Itu sama pentingnya dengan kesehatan yang sifatnya fisik. Nah, salah satu peran yang bisa kita lakukan sebenarnya kan ini sebenarnya kan kayak hal-hal yang terkait dengan ini kan kita nggak bisa jalan sendiri ya gitu. Apalagi dalam sebuah ekosistem yang namanya sekolah itu tidak cuman hanya satu orang yang ayo kita harus gitu, nggak bisa. Semuanya harus punya langkah yang sama, harus punya perspektif yang sama, betul gitu ya. Harus punya niat yang sama gitu ya, untuk tadi misalnya bagaimana kita saling respect gitu ya, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Itu saling memahami, saling membantu, saling peduli. Betul sekali Ibu, itu saling peduli ya gitu ya. Saling menghargai gitu ya. Nah, itu jadi ketika misalnya memang lingkungan itu menjadi suportif, saya rasa itu akan menjadi langkah awal yang sangat baik gitu ya. Betul, untuk menciptakan lingkungan yang positif sehingga memang ya hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental tadi bisa kita capai. Iya ya. Jadi kita jalan bersama dan kita juga berkembang bersama. Iya sekali. Tidak saling ya menghujat, tidak saling mengejek gitu kan ya. Betul Ibu. Karena kita manusia, kita makhluk sosial ya Ibu. Kita butuh orang lain, kita butuh support orang lain. Jadi hati-hati dalam berucap. Betul. Kan ya. Iya Ibu. Bercanda tapi kita nggak tahu ternyata teman kita menanggapi itu dengan serius gitu. Nah itu jadi kita harus ya itu peduli tadi gitu. Kita harus lebih lebih peka ya. Nah, lebih peka dengan sekitar kita. Soalnya kadang juga dia misalkan ada individu A yang tahu B kesusahan, tapi dia masih ragu buat bantu gitu ya Bu. Nah itu harus ditarik lagi teman-temannya untuk saling peka gitu terhadap lingkungan yang lain gitu.
Ya mengurangi juga rasa iri, dengki, Betul, gitu itu kan juga, ya. iya. Iri, Iya. dengki, temennya lebih Lebih misalnya bagus. dianggap, terus dia, ya terkadang kan gitu ya, menghembuskan berita-berita yang bagaimana untuk menjauhi si A gitu kan. Iya sih. Iya, hal-hal seperti itu yang, Iya, ya yang harus pengalaman saya selama ini sih ada yang seperti ada, itu. pasti gitu. ada. Nah, mudah-mudahan sih melalui podcast ini, ya semuanya memiliki kesadaran yang sama untuk, ya kita wariskan hal-hal yang baik aja lah di dunia ini gitu ya. Betul, gitu. betul. Jadi satu orang baik, insya Allah nanti jadi gerakan bersama gitu. Semuanya betul. punya ini. Nah, betul. Punya kesadaran untuk itu. Oke. Iya. Nah, teman-teman, dari perbincangan saya dengan Ibu Nurul hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya bersifat positif dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa kita harus kayak gitu? Karena dari salah satu ciri yang udah Ibu Nurul sebutkan tadi, salah satu ciri orang yang sehat mental ialah berkontribusi aktif dan positif kepada lingkungan di sekitar. Nah, dengan menerapkan hal seperti itulah kita dapat membangun lingkungan yang positif, yang saling peduli dengan satu sama lain, dan dengan begitulah kita dapat membangun lingkungan yang baik dan kita dapat berkembang dengan baik bersama-sama. Nah, terima kasih banyak Ibu Nurul atas kesempatan yang sudah diberikan hari ini, sudah meluangkan waktu dan sudah ingin menemani saya dan para Illusioners hari ini. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cerdas berkarakter.